Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil yang ramai, tinggallah seorang lelaki muda bernama Abu Nawas. Dia dikenal sebagai sosok yang humoris dan pandai mengatasi berbagai masalah dengan akal budi yang luar biasa. Suatu ketika, Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik. Kita umpamakan saja, Laila namanya. Laila adalah putri seorang pedagang kaya yang sangat dihormati di kota tersebut. Abu Nawas memutuskan untuk melamar Laila. Dia sangat mencintainya dan percaya bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Statusnya sebagai seorang penjual sayur di pasar, dia khawatir bahwa calon mertuanya tidak akan menerima dirinya karena dianggap tidak sebanding dengan status Laila. Setelah beberapa hari mempersiapkan diri, Abu Nawas memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Laila dan menemui ayahnya. Dia datang dengan harapan bisa berbicara tentang niatnya. Ayahnya yang bernama Tuan Amir dikenal sebagai pria yang sangat keras dan berprinsip. Dia menginginkan yang terbaik untuk putrinya dan berusaha untuk mencarikan suami yang kaya. Sesampainya di rumah Tuan Amir, Abu Nawas disambut dengan tatapan curiga. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia berusaha untuk tampil percaya diri. "Selamat pagi Tuan Amir," sapanya. "Saya datang ke sini untuk menyatakan niat baik saya terhadap putri Anda, Laila." Tuan Amir mengerutkan dahi. "Niat baik? Sebentar. Apa pekerjaanmu Abu Nawas?" tanya Tuan Amir dengan nada skeptis. "Saya seorang penjual sayur di pasar," jawab Abu Nawas dengan mantap. Mendengar jawaban itu, Tuan Amir terkejut. "Penjual sayur? Apakah kau bercanda? Laila adalah putriku yang berharga, dan aku tidak bisa memberikan dia menikah dengan seorang penjual sayur. Aku menginginkan yang lebih baik untuknya." Abu Nawas merasa kecewa, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia tahu bahwa untuk memenangkan hati Tuan Amir, dia harus menunjukkan bahwa dia lebih dari sekedar penjual sayur. Dia berpikir sejenak dan kemudian tersenyum. "Tuan Amir, mungkin saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa saya lebih dari sekedar pekerjaan saya. Bolehkah saya mengajukan sebuah tantangan?" Tuan Amir meskipun ragu merasa tertarik. "Tantangan apa yang kau maksud Abu Nawas?" "Biarkan saya pergi ke pasar dan menjual sayur-sayuran saya. Jika dalam sehari saya bisa menjual lebih banyak sayur daripada yang biasanya saya jual, apakah Anda bersedia mempertimbangkan lamaran saya untuk Laila?" tanya Abu Nawas. Tuan Amir terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baiklah, saya akan memberikan kesempatan itu. Tetapi ingat, saya tidak ingin melihat kegagalan. Jika kau gagal, kau harus pergi dari kota ini dan tidak pernah kembali." Abu Nawas mengangguk. Dia merasa optimis dan percaya diri. Dia tahu bahwa dia memiliki rencana yang cerdas. Dia pun pergi ke pasar, mempersiapkan sayur-sayurannya dengan baik, dan menunggu pengunjung yang datang. Di pasar, Abu Nawas mulai berteriak, "Sayur segar, sayur segar, sayur terbaik dari kebun saya. Sayuran ini akan membuat hidangan Anda semakin lezat." Dia menggunakan kata-kata yang menarik dan menciptakan suasana ceria di sekelilingnya. Namun, tidak lama kemudian, Abu Nawas mendapatkan ide brilian. Dia memanggil beberapa temannya yang terdiri dari pengrajin dan pedagang lainnya dan berkata, "Mari kita bergabung. Siapapun yang membeli sayuran dariku, mereka juga akan mendapatkan diskon untuk barang-barang kalian." Teman-teman Abu Nawas pun setuju, dan seketika pasar itu dipenuhi suara tawar-menawar dan tawa. Dengan semangatnya, Abu Nawas menjual sayur-sayurannya dengan cara yang unik. Dia berinteraksi dengan para pembeli, memberikan mereka sampel sayur, dan bahkan mengajarkan mereka resep-resep sederhana untuk memasak. Tak lama kemudian, kerumunan semakin banyak dan orang-orang berbondong-bondong membeli sayuran darinya.
Setelah beberapa jam, Abu Nawas berhasil menjual semua sayurannya. Dia sangat senang dan merasa bangga. Kemudian dia kembali ke rumah Tuan Amir dengan wajah berseri-seri dan menceritakan apa yang terjadi di pasar. Tuan Amir terkejut melihat betapa berhasilnya Abu Nawas. "Baiklah, kau memang cerdik dan berbakat, Abu Nawas. Aku tidak dapat menolak bahwa kau telah menunjukkan kemampuanmu. Namun, aku ingin mendengar dari Laila sendiri, apakah dia mau menikah denganmu?" Abu Nawas merasa sangat bahagia. Dia memohon agar Laila dipanggil untuk mendengarkan keputusan itu. Ketika Laila muncul, wajahnya bersinar cerah. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Ayah, aku sangat mencintai Abu Nawas. Dia bukan hanya penjual sayur, tetapi dia memiliki hati yang baik dan cerdas. Dia mampu membuat semua orang tertawa dan bahagia." Mendengar jawaban putrinya, Tuan Amir akhirnya mengalah. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan merestui hubungan kalian." Dengan bahagia, Abu Nawas dan Laila pun menikah dalam sebuah perayaan yang meriah. Tuan Amir menyadari bahwa cinta sejati tidak diukur dari status atau kekayaan, tetapi dari kepribadian dan hati seseorang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Umar, sahabat setia Abu Nawas yang terkenal dengan kepolosannya, sedang berjalan-jalan di pasar. Saat sedang asik menikmati suasana pasar yang ramai, tiba-tiba kakinya menyentuh sebuah benda keras. Umar segera berhenti dan melihat ke bawah. Ia kaget ketika melihat sebuah kantung yang tampaknya berat karena penuh dengan uang koin emas. "Wah, rezeki nomplok," pikir Umar dengan mata berbinar-binar. Tapi meskipun ia tertarik dengan koin-koin berkilauan itu, ia teringat akan nasihat ibunya. "Umar, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Maka dengan berat hati, Umar mengumpulkan keberaniannya dan membawa kantung itu dengan harapan bisa menemukan pemiliknya. Namun, masalahnya Umar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka, ia pun pergi menemui sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas dan selalu punya solusi untuk masalah-masalah yang aneh. Abu Nawas yang saat itu sedang bersantai di rumah terkejut melihat Umar datang dengan wajah cemas dan membawa kantung uang besar. "Wahai Abu Nawas, aku dalam masalah besar," ujar Umar dengan nada dramatis. Abu Nawas menaikkan alisnya sambil menahan tawa. "Wah Umar, masalah besar apa lagi kali ini?" Umar pun menunjukkan kantung uang itu. "Aku menemukan sekantung uang di jalan dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut kalau pemiliknya mencari-cari dan menuduhku mencurinya. Bagaimana kalau aku sampai dituduh sebagai pencuri? Kan gawat." Abu Nawas menatap Umar sejenak, lalu mengangguk pelan, berpikir bagaimana menjelaskan dengan cara yang sederhana. Ia tahu Umar memang baik hati, tetapi terkadang terlalu polos, sehingga mudah terjebak dalam kebingungannya sendiri. Abu Nawas pun menatapnya sejenak dan tersenyum. "Baiklah Umar, jika kau takut dituduh mencuri, maka kembalikan saja uang itu." Umar mengangguk-angguk seolah memahami. Esok harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Wajahnya penuh dengan kebingungan. "Wahai Abu Nawas, aku sudah kembalikan uangnya." "Bagus," sahut Abu Nawas. "Di mana kau letakkan uang itu?" "Aku kembalikan ke jalan tempat aku menemukannya," jawab Umar dengan polos. Mendengar itu, Abu Nawas tak bisa menahan tawanya kali ini. "Astagfirullah Umar, kalau kau letakkan lagi di jalan, bukankah orang lain bisa menemukannya dan mengambilnya lagi? Kau kira uang itu punya kaki dan bisa pulang ke pemiliknya sendiri?" Umar terdiam, tampak bingung. "Wah, benarkah begitu?" Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lalu, apa yang harus aku lakukan Abu Nawas supaya pemiliknya bisa menemukannya?" Abu Nawas berusaha keras menahan tawa sambil berpikir cepat. "Begini saja Umar, daripada bingung, serahkan saja kantung uang itu kepada hakim. Biarkan hakim yang mengurusnya.
dia pasti akan mengumumkan bahwa ada uang yang ditemukan, sehingga pemiliknya bisa datang dan mengklaimnya. Umar mengangguk penuh semangat. Ide bagus sekali Abu Nawas, kau memang bijaksana. Tanpa menunda waktu, Umar langsung membawa kantung uang itu ke hakim kota Baghdad. Di depan hakim, Umar dengan polos menjelaskan bahwa ia menemukan kantung uang tersebut di jalan dan ingin mengembalikannya kepada pemiliknya. Hakim yang bijaksana itu mengangguk lalu berkata, "Baiklah Umar, kami akan mengumumkan bahwa ada kantung uang yang ditemukan. Jika dalam waktu tertentu tidak ada yang mengklaimnya, maka uang ini akan menjadi milikmu sebagai penemu." Umar mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. "Jadi kalau tidak ada yang mengaku uang itu untukku?" "Iya, begitulah hukum yang berlaku di kota kita," kata hakim dengan tenang. Umar pun pulang dengan perasaan lega, berpikir bahwa masalahnya sudah selesai. Namun beberapa hari kemudian ia kembali lagi menemui Abu Nawas. Kali ini dengan wajah lebih kusut dan bingung dari sebelumnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara putus asa, "hakim mengatakan bahwa kantong uang itu sekarang menjadi milikku karena tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. "Astagfirullahaladzim Umar, jadi kau yang tadinya takut dituduh mencuri, sekarang malah punya kantung uang yang bukan milikmu. Benar-benar kebingungan yang tidak ada ujungnya." Umar menggaruk-garuk kepala sambil tertawa canggung. "Begitu ya Abu Nawas, aku malah jadi bingung. Aku kan awalnya cuma ingin mengembalikan uang itu." Abu Nawas menepuk pundaknya sambil menahan tawa. "Wahai Umar, terkadang niat baik saja tidak cukup. Kau juga perlu berpikir lebih jauh. Lain kali kalau kau punya masalah seperti ini, cobalah untuk lebih tenang dulu sebelum bertindak." Umar mengangguk-angguk sambil tersenyum canggung. Meskipun ia masih belum sepenuhnya paham, ia merasa beruntung punya sahabat seperti Abu Nawas yang selalu membantunya keluar dari masalah, meskipun masalahnya terkadang berasal dari kebingungannya sendiri. Akhirnya Umar pun memutuskan untuk menyimpan uang itu. Namun kali ini ia berjanji dalam hati untuk menggunakannya dengan bijak dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka ia pergi ke pasar, membeli makanan dan kebutuhan lainnya, lalu membagikannya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Tindakan Umar ini akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Dengan senyum puas, Abu Nawas berpikir bahwa meskipun sahabatnya itu sering terjebak dalam kebodohan, tetapi hati Umar tetaplah baik. Kisah ini menjadikan bahan perbincangan di kalangan masyarakat Baghdad selama beberapa hari. Orang-orang tertawa geli setiap kali mendengar cerita Umar yang kebingungan, tetapi mereka juga merasa terharu dengan kebaikan hatinya. Bagi Abu Nawas, sahabatnya ini adalah contoh bahwa terkadang kebodohan yang polos bisa berubah menjadi kebijaksanaan asalkan niatnya baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.